Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Anak-anak SMK Perguruan Tinggi Nilayam yang tergabung dalam klub bisnis online pariwisata. Hari ini bersyukur kita bertemu untuk yang kelima kalinya, ya kan, setelah di minggu yang kemarin kita melakukan kegiatan ujian tengah semester. Selamat kepada anak-anak yang memperoleh nilai yang bagus, ya, merupakan usaha Anda yang maksimal selama ini. Bagi yang nilainya masih di bawah standar, belajar yang lebih giat lagi. Nah, baik, hari ini akan saya lanjutkan untuk semakin menukik bahwa pada kesempatan yang selanjutnya nanti anak-anak bisnis kuliner ini, anak-anak dituntut untuk bisa membuat kreasi sendiri makanan-makanan, kemudian anak-anak bisa memasarkannya dalam bentuk digital, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak juga bisa jualan dalam bentuk offline, ya. Jadi anak-anak punya kemampuan online dan offline-nya. Yang offline sudah dipelajari di sekolah, sekarang kita mengejar yang online. Nah, baik, jadi bisnis kuliner ini bisnis yang gampang ditiru, ya. Jadi yang gampang ditiru, amati, tiru, modifikasi, nanti anak-anak bisa menciptakan sendiri dengan kreasi Anda. Nah, oleh sebab itu pada kali ini kita akan belajar sedikit mengembangkan tentang inovasi kuliner. Nah, apa inovasi itu? Jadi kita ke teori dikit, ya kan. Jadi inovasi itu sebenarnya adalah perbaikan atau perubahan terhadap produk, ya. Nah, perbaikan itu bisa sebagian ataupun yang betul-betul baru, jadi belum ada sebelumnya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Jadi usaha-usaha yang selama ini mungkin sudah ada makanan-makanan tradisional itu mungkin orang-orang udah bosen, ya kan. Jadi kalau misalnya kunjungan wisatawan yang ke Bali dari tahun kemarin kemudian tahun ini datang, dia akan pengen mencari suasana yang baru. Nah, suasana yang baru ini yang bisa membuat orang-orang takjub, ya kan. Sehingga gampang sekarang menjadi viral itu. Di mana ada di sana. Nah, inilah yang akan kita pelajari, ya. Jadi menciptakan inovasi baru. Jadi banyak sekali sekarang makanan-makanan yang tidak pernah kita kenal sebelumnya, namanya lucu, ya kan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Nanti akan kita kupas ke sana. Ya, kurang lebih nanti anak-anak belajar ada sekitar 14 slide, ya. Tetapi anak-anak nanti bisa mengaji dari berbagai sumber, ya. Sumber-sumber mana saja yang bisa memberikan informasi mengenai inovasi produk. Nah, kita lanjut sekarang. Jadi dimensi inovasi produk, dimensi itu artinya sudut pandang, ya. Jadi menurut beberapa teori, ya, pertama itu adalah perluasan lini, jadi ada garis itu, yaitu produk yang dihasilkan perusahaan bervariasi sehingga memudahkan konsumen mencari barang yang sesuai kehendaknya. Nah, jadi ini yang dimaksudkan gitu. Jadi perusahaan dalam kondisi tertentu dia menciptakan lebih dari satu produk supaya orang memilih sesuai dengan keinginannya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, produk baru, ya kan. Nah, produk baru ini bagi perusahaan tapi tidak baru bagi di pasar, ya. Jadi di pasar mungkin sudah ada, sekarang perusahaan menciptakan baru yang ada. Mungkin dari debutan itu bisa bersaing merebut posisi di pasar karena keunggulan dari yang dia ciptakan. Yang ketiga, produk yang benar-benar baru, ya. Jadi produk ini tidak ada sebelumnya, ya. Tidak ada sebelumnya. Jadi kalau kadang-kadang orang menciptakan produk baru kemudian di sana sudah ada. Nah, kemudian yang menciptakan itu merasa dirugikan dan punya hak paten, nah terjadi sengketa tentang produk itu. Siapa yang pencetus pertama, siapa punya miliknya, itu menjadi kerana hukum akhirnya. Nah, supaya itu tidak terjadi, ya mari kita kaji berikutnya, ya. Oke. Jadi bagi kita yang bisnis di bidang makanan, ada baiknya kita mencari inovasi, ya, yang unik, kreatif dan menguntungkan, ya. Unik apanya? Unik mungkin dari namanya, dari bentuknya, dari penyajiannya, ya. Itu menjadi khas, tidak ada yang lain. Nah, sehingga orang akan senang, wah ya, ini ada sesuatu yang baru, ya kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena sekarang itu banyak orang yang tidak hanya mementingkan rasa, ya, tapi suasananya, ya kan. Kemudian dalam kondisi tertentu dia ingin menu dan variasi yang berbeda. Nah, makanya itu kita dituntut untuk membuat ide bisnis makanan yang baru tadi, ya, yang tidak ada di sebelumnya. Namun juga memiliki ide usaha yang makanan yang kreatif, ide bisnis makanan yang unik sehingga menjadi inspirasi bisnis yang tentunya menjadi bisnis makanan yang menguntungkan, ya.
bukan berarti baru nanti hanya sekedar yang penting saya menciptakan baru saja ya. Perkara ini untung atau tidak ini nomor sekian. Ada bos yang begitu ya kan, yang penting gengsi dulu. Tapi kalau kita berorientasi ke bisnis ya kedua-duanya harus kena ya, menguntungkan dan buat inspirasi baru. Jadi orang udah kaya cuma pengen punya usaha yang baru yang betul-betul menyenangkan bagi dia sebagai obat hatinya saja. Tapi dari segi bisnis tidak menguntungkan ya. Nanti anak-anak setelah lulus sekolah kemudian Anda bekerja mungkin akan ketemu dengan para pengusaha yang unik seperti itu ya. Itu memang ada ya kan, tapi tidak perlu kita bahas di sini ya. Ini adalah yang menjadi tujuan kita adalah kita untuk mencari peluang baru yang betul-betul tidak ada sebelumnya, atau mungkin kita poles-poles sedikit ya. Nah, alasan berikutnya untuk mendapatkan ide atau inovasi makanan unik, tentunya kita harus sering-sering hunting makanan ya. Jadi jalan-jalanlah keluar melihat situasi yang baru ya. Ya bukan berarti Pak kalau saya jalan keluar nanti duit saya akan habis. Nah, maksudnya tidak seperti itu, hanya sekedar melihat mungkin dari segi interiornya ya kan. Mungkin Anda bisa melihat tampilannya ya, boleh sih ya. Kalau zaman saya dulu mungkin hanya sekedar minum aja kan, itu tidak apa-apa ya kan. Kita bisa mempelajari apa yang di sana. Nah, kemudian baru disitulah timbul inspirasi, paling tidak ada suasana baru yang akan kita harapkan dari hunting makanan itu ya. Oke, baik di rumah makan yang tradisional maupun rumah makan yang bergaya internasional, sehingga Anda bisa mendapatkan ide bisnis yang kreatif. Jadi maksudnya begitu ya, sesekali begitu boleh ya. Nah, tapi kadang-kadang di suatu tempat tidak boleh membawa kamera ya, cukup diingatlah setelah kita nanti sana. Tapi zaman sekarang itu ya kan, di masing-masing tempat itu mah digunakan untuk ajang selfie, kemudian upload makanan supaya viral tempatnya. Itu tidak ada larangan menurut saya tempat-tempat sekarang itu ya kan. Kalau orang dilarang seperti itu ya orang tidak akan berkunjung ke sana. Kadang kalau tempatnya bagus itu digunakan untuk event-event tertentu ya kan, untuk orang-orang foto yang mau menikah, itu kan ada tempatnya yang unik itu kita dicari. Saya pernah bekerja seperti itu ya kan, tempatnya itu orang-orang yang akan menikah ya. Nah, yang setiap hari datang ke sana sambil foto ya kan, sambil menikmati makanan yang dianggap baru. Lanjut yang ke-6. Nah, dengan begitu bisnis makanan yang kita jalankan akan lancar ya kan. Dan yang paling utama untuk Anda pikirkan adalah hanya memprioritaskan bisnis makanan yang kreatif ya, namun tidak mengindahkan rasa. Maka jangan salahkan jika Anda tidak berhasil menjalankan bisnis yang menguntungkan. Nah, ini ya, resikonya itu ya. Nah, jadi kedua-duanya harus kena. Segi baru iya, kemudian segi rasa, kemudian segi pelayanan, kemudian dan Anda tidak tinggalkan tadi yang pertama adalah sangat menguntungkan. Oke, lanjut. Kemudian berikut ya. Jadi saat ini masyarakat itu sudah sangat pintar untuk hunting makanan ya kan. Jika ternyata makanan itu hanya unik namun rasanya bisa saja, mereka tidak akan menjadi tempat makan seperti yang recommended. Recommended itu artinya dia berani menceritakan ya, dia berani memberitahu teman-teman yang menjadi partnernya nanti untuk situ ya. Contoh misalnya ini travel agent ya kan. Travel agent itu sekali dia menemukan tempat makanan yang enak ya, kemudian tamu-tamu akan dibawa ke sana gitu loh. Nah, begitu travel agent ini bisa merasa nyaman, dia akan bercerita kepada travel agent yang lainnya. Nah, ini yang sekarang namanya bisnis kuliner seperti itu ya. Lanjut. Nah, ada beberapa contoh ya kan, sebagai panduan nanti anak-anak bisa mencari lebih banyak contoh yang ada di hunting, atau anak-anak cukup browser saja banyak sekali inovasi bisnis kuliner yang baru yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Ya, mungkin anak-anak sendiri setelah belajar ini nanti bisa menciptakan inovasi baru yang mungkin bisa diterapkan nanti ya. Ya. Nah, ini yang pertama adalah makanan yang bentuknya unik. Makanan bentuknya unik, inovasi makanan ini tak kalah menarik untuk dicoba ya. Saat ini sedang tren makanan yang berbentuk baju seperti sepatu, topi dan lain sebagainya. Salah satunya adalah kue tar ya. Iya, kue tar betul. Nah, kue tar itu ada yang mirip seperti ular ya kan. Orang kaget, yang tidak pernah itu menjadi kejutan, persis sekali ya kan, seperti ular ya. Nanti anak-anak bisa browser itu contoh kue tar yang bentuknya seperti ular. Nah, ini kan sangat unik ya. Nah, jadi sangat menjadi mungkin Pak kalau kue tar itu kan malah menakutkan ya, tapi kan
namanya kejutan ya kan, bisa saja apa yang dia ciptakan itu ya kan. Lanjut. Nah, makan yang berani dengan rasa ya, mencoba makaroni dengan neutralitas sama dengan makaroni yang dari warung, namun setelah itu pedasnya luar biasa ya. Jadi makaroni pedas itu ya kan, goreng ya kan, kemudian setelah itu di bagian terakhir mungkin diisi dengan cabai. Nah, cabainya itu biasanya cabai kering yang digiling ditumbuk. Nah, itu di sana biasanya sangat pedas sekali. Nah, ini menjadi penentu bahwa ini yang membedakan rasanya dengan yang lain. Lanjut ya, makanan yang berbentuk lucu tadi seperti ini ya, ini anak-anak kecil gitu biasanya. Anak-anak kecil itu biasanya kan yang pertama terlintas dalam benaknya adalah makanan itu yang lucu. Nah, sehingga kadang-kadang itu yang menjadi makanya kalau anak-anak masih ingat waktu kecil atau di tempat pusat belanja itu biasanya di makanan-makanan ringan itu bentuknya lucu-lucu, kemasannya lucu-lucu ya. Nah, kalau anak-anak mungkin boleh nyebut merek ya kan, Ginger Joy itu ya kan, itu makanannya kecil banget, cuma di dalamnya itu adalah banyak bentuk-bentuk mainan yang lucu, sehingga itu yang membuat anak-anak itu tertarik. Nah, ini kalau konsentrasi ke segmen anak-anak, nah ini yang menjadi penentuan bagi kita untuk membuat makanan-makanan yang bentuknya lucu ya, yang bentuknya lucu. Nah, ini biasanya anak-anak akan menyukai ya. Lanjut ya, nomor 11. Nah, makanan yang ukurannya jumbo atau mini ya. Biasanya kalau kita mengenal yang terkenal di sana ada bakso tenis ya. Bakso tenis yang dimaksud adalah bola tenis yang digunakan untuk main tenis gede gitu ya. Bakso normalnya mungkin hanya seberapa bagiannya sih, tapi biasanya itu ya di Kota Malang itu biasanya ada bakso presiden ya, besar sekali. Kalau anak-anak mengadakan perjalanan kuliner ke Kota Malang, biasanya di kawasan Pasar Singosari, di sana ada bakso tenis besar ya. Nah, dan macam-macam lagi yang mini seperti apa ya, ukuran kue tar mini kan, ada kue tar mini ukurannya kecil ya kan. Nah, ada donat mini ya gitu kan, yang menjadi ukuran terkecil bagi makanan-makanan untuk tipe tertentu. Lanjut ya, kemudian bisa menciptakan makanan tradisional yang jarang terdengar. Makanan tradisional zaman dulu itu apa ya kan? Mungkin kalau anak-anak ingat ingat filmnya Sidul anak sekolah yang dibintangi oleh Rano Karno, itu kan hampir propertinya itu barang-barang yang lama, opletnya ya kan, perangkat makanan untuk keluarganya Sidul itu kan lama semua. Sekarang pun di restoran-restoran juga banyak ya. Anak-anak ke kota-kota besar itu nanti akan menentukan restoran-restoran yang stylenya untuk style zaman dulu ya kan. Makanan-makanannya juga gaya zaman dahulu. Nah, nanti orang-orang mungkin yang pengen mengungkap kenangan zaman dulu ya kan, itu tertarik ya kan. Nah, mungkin kalau usia anak-anak ya nggak suka, tapi orang-orang yang tempo dulu yang sekitar tahun 60-an, tahun 70-an itu mungkin masih terkesan dengan suasana tempo dulu ya. Mau anak-anak ada zamannya ya kan. Nah, ini yang menjadi pertimbangan dari inovasi bisnis kuliner yang pengen menggali tempo dulu. Ada yang begitu ya kan. Karena apa enggak rugi kalau kita memilih segmen atau kelompok orang-orang yang zaman dulu. Loh, jangan dikira ya kan, justru orang-orang tempo dulu itu yang duitnya banyak. Nah, ini yang menjadi pertimbangan para pengusaha untuk memilih segmen kelompok makanan-makanan yang jarang terdengar, yang makanan tradisional tempo dulu. Ya. Nah, ini pertimbangannya. Lanjut. Ya, kemudian ada keberanian mengkombinasikan makanan. Jadi apa yang dikombinasikan makanan? Nah, makanya kalau anak-anak pinter hunting pasti akan menemukan itu macam. Ini dikasih contoh di sini adalah yang penting menguntungkan adalah memiliki industri makanan yang kreatif. Misalnya saja di sini adalah kolak dengan buah. Tahu kolak ya kan? Jadi makanan sejenis makanan yang biasanya disajikan pada bulan puasa ya. Nah, itu biasanya kan olahannya dari singkong, kemudian pisang ya kan. Nah, nanti direbus tapi dicampur dengan buah. Gimana bisa ya kan? Nah, ini misalnya dinamakan ada kolak durian ya kan. Nah, kolak durian mungkin kalau kolak durian itu ada lagi durian ketan ya, kayak gitu. Jadi ketan yang direbus dengan durian, kemudian dikasih gula, dikasih santan. Nah, gulanya biasanya gula merah. Nah, itu sensasinya rasanya mungkin luar biasa ya kan, terlalu manis, mungkin manis gurih gitu. Nah, ini coba ya,
Nah, ada beberapa yang ini kan. Kemudian nanti bisa, Pak, apakah tidak berbahaya zat-zat kimianya? Ya pasti punya dasar analisa. Kita kan ada pelajaran IPA yang IPA khusus untuk makanan itu, paling tidak kita bisa mengerti, oh kalau adonan ini tidak boleh dicampur dengan adonan ini. Nah, itu materi dasarnya seperti itu, tidak boleh Pak, yang penting saya mengkombinasikan makanan. Nah, bisa mules ya kan setelah makan nanti ya. Oke, nah lanjut yang terakhir. Nah, mungkin sekali-sekali kita bisa menciptakan inovasi makanan khas luar negeri itu ya. Pak, apakah tidak mahal? Ya belum tentu ya kan, makanan luar negeri belum tentu mahal ya kan. Tapi kan yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita rasakan itu kan masakan Jepang itu kan murah meriah ya kan, kalau dikelola dengan bumbu, dengan olahan tradisional ya kan. Nah, itu paling tidak bisa orang-orang tertarik, oh ternyata cuma begini, cuma namanya aja nama luar negeri ya kan. Nah, anak-anak semuanya kurang lebih itu sekedar hanya globalnya saja ya kan. Nanti anak-anak bisa browser. Nah, ini anak-anak bisa mendalami ya, yang saya petik dari ini, ide bisnis makanan kreatif yang menguntungkan. Jadi sumbernya dari sana, dan masih banyak situs lagi yang menceritakan tentang makanan-makanan inovasi. Nah, jumlahnya ragam, apalagi di Indonesia ini kan berbagai daerah punya masakan-masakan khas. Nah, masakan khasnya aja sudah sekian banyak. Nah, ditambah lagi dengan inovasi baru, pasti kita tidak hafal ya kan. Nah, tetapi yang menjadi landasan bagi kita adalah kita nanti punya semacam referensi. Kalau misalnya kita nanti mengembangkan bisnis kuliner ini, punya catatan bahwa bisa menciptakan inovasi baru. Oke, sampai di sini anak-anak. Nanti kita bisa bincang-bincang atau sampaikan di Google Classroom untuk berdiskusi masalah inovasi kuliner ya. Sampai jumpa di pertemuan yang ke-6 ya. Selamat bertugas, beraktivitas. Semoga kesehatan senantiasa tercurah kepada anak-anak sekalian, dan kita bisa bertemu di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semuanya.